Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Teman-teman trading semuanya, banyak di grup yang mempertanyakan, Bang, sebenarnya yang dipakai indikator apa sih, Bang? Nah, yang dipakai indikator apa sih? Yang dipakai indikatornya kok bisa profit terus? Nah, yang kita pakai yaitu kita coba pakai settingan indikator, yaitu kita pakai indikator MA. Kita lihat, kita pasang indikator MA. Nanti akan saya jelaskan pakai yang bagaimana, kemudian time frame-nya bagaimana, open posisinya yang tepat gimana. Oke, kita coba move MA, yaitu moving average, atau kalau di Indonesia kan rata-rata gerak. Pertama kita pakai periode mana tadi? Periode 4 aja. Kita kasih warna hijau. Aktifkan. Oke, jangan 4, jangan 4. Biasanya saya tuh pakai enggak 4. Saya biasanya pakai 5. Oke, kita moving average, kita gunakan pertama periode 5. Oke, kita kasih warna hijau. Udah ya, kita kasih warna hijau. Udah, kita apply. Terus yang kedua, Bollinger Band. Kok Bollinger Band? Kita kasih lagi MA. Moving average, kita kasih periodenya 15. 15. Kita kasih warna merah. Oke. Jadi teman-teman, moving average itu apa sih? Moving average itu rata-rata gerak. Rata-rata gerak. Jadi ketika saya tadi pasang periode 5 yang hijau, itu dia periode naik. Kalau merah periode turun. Jadi yang hijau itu ketika kita pasang periode 5, biasanya dia di 5 candle biasanya dia mengalami perubahan. Contoh dari kayak sini ya. Ini saya perbesar dulu. Oke, hop. Oke. Contoh gini. Warna hijau. Periodenya 5. Biasanya kebanyakan itu dia per periode itu mengandung 5 candle atau membawa 5 candle. Kalau di bawah tadi yang periode 15 itu dia rata-rata pergerakan antara 15 candle. Maka dari itu saya gunakan hijau dan merah. Nah, contoh ini 1, 2, 3, 4, 5 dari sini. Karena dia sudah melewati 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dia bisa ke atas lagi. Itu. Kalau ke bawah ya kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Kita lihat ke bawah. Ini contoh. Kenapa? Ini contoh. 1, 2, 3, 4, 5. Dia masih ke bawah. Jadi ketika candle itu kalau uptrend di atasnya garis hijau, kalau downtrend di bawahnya garis hijau, atau uptrend dia masih di tengah-tengah garis hijau, atau yang bawah masih di tengah-tengah garis hijau. Gitu. Biasanya seperti itu. Makanya ketika di sini kita lihat ini satu dari sini persilangan 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia masih ikut downtrend ke bawah karena dia masih 5. Nah, terus cara open posisinya bagaimana? Kita cari waktu yang tepat bagaimana? Waktu yang tepat yaitu ketika persilangan seperti ini. Ini sudah persilangan ya. Persilangan seperti ini. Ini waktu yang tepat untuk kita open. Karena hijau sudah menyilang ke bawah, berarti kita berani open sell. Kalau tadi di sini kita open ke bawah, itu otomatis 90% kita bisa profit.
kita bisa profit ya. Terus kemudian, nah ini lagi ada contoh lagi persilangan. Persilangan dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Ini udah persilangan. Satu, nah, satu, dua. Nah, ketika kita mungkin di sini telat open posisi, di 14.06, ya perhatikan juga waktunya. Di 14.06 kita telat open posisi. Biasanya di open posisi kedua kita tetap bisa profit. Biasanya seperti itu. Atau kalau teman-teman nggak mau ngambil resiko, opennya di time frame-nya ditambahi periodenya 1 menit atau 3 menit. Ketika mungkin sudah lewat, kita kok mau open ternyata lewat, kita waktunya kita tambahin 2 menit atau 3 menit. Itu biasanya 90% profit. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat lagi persilangan. Ini kita lihat persilangan. Di sini ada persilangan ya. Ingat, di sini ada persilangan garis hijau dan garis merah. Ketika garis hijau bersilang dengan garis merah, maka dia akan terjadi tren ke bawah. Ingat, tren ke bawah. Jadi ketika di sini ada persilangan, ketika teman-teman main di HP, di aplikasi HP bisa. Jadi bisa diperbesar. Ketika main di desktop itu juga bisa diperbesar di laptop atau di PC. Nah, ini dia ke bawah. Tinggal lihat kan, ketika ada persilangan dia ke bawah. Terus yang kemudian sebelahnya ini ada persilangan. Ini hijau. Ini hijau. Kita sudah tahu di sini nyilang hijau kan. Ketika kita open, ternyata di sini kita loss. Itu biasanya kompensasi pertama atau kompensasi kedua itu kebanyakan masuk. Oke. Ada beberapa contoh yang kita ambil tadi. Sekarang di sini ini ada merah. Ada lagi merah. Ini ada lagi merah ya. Merah ini itu kalau sudah bersilangan biasanya dia ke bawah. Ada lagi momen lagi. Ini ada persilangan lagi. Nah, ini bersilangan kan? Ini bersilangan dia ke atas. Ini bersilangan. Bersilangan di sini dia ke bawah. Oke, lagi kita lihat. Nah, ini ada bersilangan ke bawah. Ini ada bersilangan ke atas kan dia ke atas lagi. Nah, ini mau bersilangan nggak jadi ya. Ini ada bersilangan ke bawah kan. Nah, lihat ini yang panjang ini. Morbuzu. Kita lihat lagi. Di sini juga ada persilangan. Jadi kita cukup gunakan indikator moving average rata-rata atau garis gerak rata-rata yaitu periode 5 dan periode 10. Itu jadi nggak usah kita ambil ribet, ambil pusing nggak usah. Terus selanjutnya kita coba kasih contoh yuk. Kalau kalian nggak percaya mungkin kita kasih contoh. Biasanya kalau open seperti itu, biasanya itu kompensasi paling enggak ketiga masuk. Bentar, kita kasih contoh. Ini belum ada bersilangan, kita cari momen. Jadi teman-teman, orang trading itu harus sabar. Kalau kalian nggak sabar, itu pasti akan kacau. Nah, ini marketnya jelek. Ini kita jangan trading di sini. Nggak boleh kita trading di sini, kata teman-teman yang ada di grup haram katanya. Karena marketnya. Tapi kalau Sabtu Minggu biasanya kripto, Bitcoin atau Ethereum itu dia masih bisa fleksibel, masih bisa normal, masih wajar lah. Jadi di tempat grup kita itu juga ada sinyal Ethereum. Namun saya masih belum ada momen ya. Ini kan jadi kita tradingnya nunggu ada momen. Kita tunggu cari momen kita lihat Bitcoin. Jadi kita trading itu jangan mencari yang gede, tapi kita cari momen yang pas. Ketika kita analisis di situ, oh nanti di situ kita bakalan profit gitu aja. Gak usah kalian nunggu, ini 92%. Nah, jangan, salah itu. Tapi yang trading yang bener itu kita analisis,
kita analisa, kemudian kita cari momen yang pas. Ketika momennya pas, kita bisa entry, kita bisa open posisi. Di sini kayaknya mau ada persilangan, mungkin kita tunggu. Itu biasanya seperti itu. Biasanya pakai garis moving average sama ya moving average aja itu udah cukup, lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Nah, biasanya saya trading dengan moving average, biasanya saya trading itu dengan eh, time frame ketika market sideways. Biasanya enak banget kalau market sideways. Habis naik, turun, habis turun, naik. Biasanya seperti itu. Jadi kita nunggu momen nggak lama-lama. Kayaknya masih agak lama, coba kita buka. Jadi walaupun marketnya bagi profitnya kecil, kita tetap berani open karena kita sadar, kita tahu di situ bakalan naik gitu aja. Bakalan naik. Oke. Ethereum oke kayaknya mau naik ini ya. Kayaknya ada mau penaikan. Kayaknya mau naik. Kita lihat ini kita perbesar coba. Kalau pakai PC kita bisa perbesar. Oke, dia mau naik ya. Apalagi di sini sinyalnya hijau. 46 hijau. Ini biasanya kebanyakan ini juga hijau. Biasanya di 49 di candle keempat dia koreksi dulu. Oke. Dia masih naik. Kita lihat nanti tunggu persilangan. Biasanya dia koreksi nunggu persilangan begitu. Kita siap-siap. Sepertinya dia mau naik lagi. Oke. Dia mungkin koreksi dulu. Kita tunggu sebentar. Mungkin koreksi dulu, tunggu 1 menitan ya. Mungkin dia koreksi terlebih. Ini biasanya dia mau persilangan kan. Kebiasaan market seperti itu. Jadi kita pakai time frame-nya, pakai itunya tetap kita lihat pasarnya bagaimana. Ini dia kayaknya baik. Karena ketika di sini oke, sepertinya dia oke, kita buy. Dia mau persilangan buy. Mudah-mudahan naik. Biasanya seperti itu. Jadi kita pakai kebiasaan market. Biasanya seperti itu. Oh, dia turun saudara. Dia turun, dia turun. Ternyata dia turun. Nah, dia turun. Kalau turun kita kompensasi. Di sini saya siapkan 25.000. Tetap kita kasih di mana? Di 2,5. Kita tunggu nanti detik 00. Tadi dia di sini mau naik. Harusnya nanti tunggu persilangan. Harusnya seperti itu. Tapi kita coba, saya nekat tadi kan. Coba oke tambah turun dia nggak masalah, kita masih kita berani naik. Tapi ini masalahnya ada sumbu sih. Ada sumbu sama tahu naik. Biasanya naik, biasanya naik. Tuh. Jadi kita nunggu persilangan. Oke, dia turun lagi. Ini kita nggak berani komplain lagi. Karena apa? Karena di sini memang turun dia nggak mau naik lagi. Oke, kita tinggal aja, kita cari market yang bagus.
Oke kan? Dia zong, dia. Apa? Kita cari yang bagus yang mau persiamin ya, nggak masalah. Nah, ini biasanya dia turun lagi. Kita tinggal aja karena kita mencari momen yang bagus. Gitu. Kita coba cari lagi. Oh, ini dia ke sini. Oke, nggak ada. Kita coba cari yang lain. Coba BTC. Jadi trading jangan hanya di market-market tertentu. Ya, ini sudah persilangan dia. Sudah persilangan. Kenapa tadi saya di sini nggak berani ke kedua? Karena dia trennya ke bawah, gitu loh. Dia trennya ke bawah, kemudian garisnya tidak menunjukkan persilangan. Nah, ini ke bawah juga. Nah, gitu. Oke. Kita coba lihat marketnya lagi. Kita coba lihat. Kita lihat forex. Kita lihat OTC. Kita coba nekat di OTC ya. Kita coba euro CAD. Ada nggak momennya? Ada momen nggak? Oh, belum ada momen. Kita lihat. Jadi kita trading itu harus sabar. Harus cari yang bagus marketnya. Jangan terburu-buru. Jangan gegabah. Kalau loss ya santai ya. Biasanya kan masa kita biasanya profit. Kemudian loss kita nggak itu. Coba kita lihat dulu. Oke, ini ada maupun naik. Oh, saya telat ya. Saya telat. Tunggu dia kembalikan ke bawah. Kita berani bom sebenarnya. Oke, tunggu dia ke bawah. Oke, kita naik lagi. Oke, saya dapat ya naik ya 55.000. Mudah-mudahan ke bawah. Mudah-mudahan naik. Mudah-mudahan naik. Kalau ini, oh, sliding, astagfir, kebangetan banget. Uh, sangat kebangetan. Dia sudah silang loh tadi loh. Hanya dia naik, malah ke bawah. Aduh, senang ini nggak masalah. Apa masalah? Kita masih optimis dia bisa naik. Kita masih optimis, jangan dicegal semesta. Oke, fix kita profit. Masuk. Nah, itu contoh kita main di persilangan gitu aja. Kita jangan ragu. Yang penting posisi kita pas di detik 30 atau open posisi kita di mana? Di ketika waktu koreksi. Ketika dia persilangan ke atas, berarti kita tunggu koreksi ke bawah bentar. Yang penting waktu open posisinya belum habis. Ketika dia ke bawah, silahkan tunggu ke atas untuk koreksi, kemudian kita sell. Kalau teman-teman mungkin itu indikator yang biasa kami gunakan. Ya, tadi mungkin 6 jantung sedikit ya, tapi saya yakin karena di sini sudah ada persilangan, makanya saya berani open buy tetepan. Oke, terima kasih dari awal sampai akhir. Mungkin banyak kurang lebihnya, silahkan disimak videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Silahkan di-share kemana-mana. Video ini untuk umum. Jadi teman-teman punya teman yang pengen ikut trading, kemudian pengen berhasil ya, silahkan pakai indikator ini, nggak masalah. Silahkan, disclaimer ya, silahkan pakai indikator ini, nggak masalah, dicoba saja. Semoga profit semuanya. Salam profit untuk kita semuanya. Walaupun di market OTC kita tetap berani open posisi, kita tetap berani entry, yang penting kita profit tipis-tipis nggak masalah, yang penting profit. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.